Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif? Dan bagaimana manajemen pembelajaran dapat memfasilitasi kolaborasi efektif di antara siswa dalam lingkungan kelas? Pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja bersama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Kolaborasi ini melibatkan interaksi antar siswa, saling berbagi pengetahuan, serta bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Cara manajemen pembelajaran memfasilitasi kolaborasi efektif di antara siswa dalam lingkungan kelas adalah dengan cara: pertama, pembagian peran. Guru dapat mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok untuk memastikan kolaborasi yang seimbang dan efektif. Kedua, pemantauan dan bimbingan. Guru perlu memantau proses kolaborasi dan memberikan bimbingan jika diperlukan, membantu siswa memecahkan masalah atau mengatasi konflik. Pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan mengenai metode pembelajaran berbasis proyek dan berikan contoh proyek pembelajaran yang relevan. Metode pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan di mana siswa belajar dengan cara aktif terlibat dalam proyek-proyek nyata atau tugas yang menuntut pemecahan masalah, penelitian, dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Siswa bekerja secara mandiri atau dalam sekelompok untuk menciptakan produk atau hasil yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan kreativitas mereka. Contohnya, proyek seni. Siswa dapat menciptakan karya seni berdasarkan gaya seniman terkenal atau tema tertentu, kemudian mengeksplorasi makna dan teknik dalam karya-karya mereka. Pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan konsep pengorganisasian pembelajaran dan mengapa itu merupakan aspek penting dalam konteks pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran adalah proses pembagian komponen-komponen pembelajaran sehingga dapat dikerjakan atau dilakukan dengan baik. Pengorganisasian pembelajaran sangat penting karena akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi. Dengan demikian, seorang pendidik harus tahu mengorganisasikan belajar secara kelompok bagi peserta didik. Pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan secara rinci mengapa komunikasi guru merupakan komponen krusial dalam manajemen pembelajaran. Sebutkan dan bahas berbagai aspek dan peran komunikasi guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Jawaban yang pertama adalah penyampaian materi. Guru menyampaikan informasi dan konsep kepada siswa dengan jelas dan terstruktur. Kedua, interaksi langsung. Guru berinteraksi langsung dengan sistem melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ketiga, pemberian umpan balik. Guru memberikan umpan balik terhadap kinerja siswa, memberikan dorongan positif, serta rekomendasi perbaikan. Keempat, mendorong diskusi. Guru memfasilitasi diskusi di kelas, mendorong siswa untuk berpartisipasi, berdebat, dan bertukar pendapat. Kelima, menyediakan bahan pendukung. Guru menggunakan media, materi tambahan, dan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Keenam, pemantauan. Guru memantau pemahaman siswa dan merespon kebingungan atau kesulitan yang muncul. Ketujuh, kepedulian terhadap kebutuhan siswa. Guru memahami perbedaan dalam gaya belajar dan kebutuhan siswa, mencoba untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi. Dan yang terakhir adalah motivasi. Guru menciptakan lingkungan yang memotivasi siswa untuk belajar mengembangkan minat dan rasa ingin tahu. Pertanyaan yang terakhir yaitu, berikan kesimpulan akhir dari pemahaman Anda mengenai pentingnya manajemen pembelajaran, termasuk peran guru, peserta didik, materi ajar, dan metode pembelajaran. Pentingnya manajemen pembelajaran adalah agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ini membantu siswa mencapai tujuan pendidikan,
mengembangkan keterampilan kritis, pemahaman mendalam, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Yang pertama adalah peran guru. Guru memiliki peran utama dalam merancang, mengorganisasikan, dan mengelola proses pembelajaran. Guru bertanggung jawab untuk menyampaikan materi ajar, memberikan ilustrasi yang jelas, memberikan motivasi, memberikan umpan balik, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Kedua, peran peserta didik. Peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran dengan berperan sebagai pembelajar yang bertanggung jawab untuk memahami, menerapkan, dan mengevaluasi materi pelajaran. Mereka juga dapat berkolaborasi dengan sesama siswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, materi ajar. Materi ajar yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kurikulum menjadi dasar pembelajaran yang efektif. Materi ini harus disajikan secara jelas dan menarik agar siswa dapat mengerti dan menginternalisasikan pengetahuan. Yang keempat adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang beragam termasuk pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan lainnya dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa. Pemilihan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa sangat penting. Keselarasan antara peran guru, peserta didik, materi ajar, dan metode pembelajaran adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan siswa secara maksimal.